Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu sistem input-output dalam sistem operasi. Saya Zahra Kirana dengan NIM S1 S1251105 dan rekan saya. Saya Muhammad Fisabillah dengan NIM S1 S12521. Saya Muhammad Fatan Ramadan dengan NIM S1 S12508. Saya Muhammad Alfaril Anugrah Laturmo dengan NIM S1 S1258082. Oke, baik. Langsung saja kita masuk di materi yang pertama, yaitu pengertian dan konsep dasar input-output. Saya persilakan kepada rekan saya Fahril untuk mempresentasikan materinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan konsep dasar I/O. Input atau output I/O adalah mekanisme sistem operasi untuk mengelola komunikasi antara CPU atau memori dengan perangkat eksternal seperti keyboard, disk, jaringan, dan printer. Input adalah semua data sinyal atau instruksi yang dikirimkan oleh pengguna atau perangkat keras luar ke dalam sistem komputer untuk diproses. Data masuk dari perangkat eksternal ke sistem seperti keyboard, mouse, sensor, dan jaringan. Untuk output adalah data, informasi atau sinyal yang telah selesai diproses oleh CPU dan dikirimkan ke perangkat luar atau pengguna. Data keluar dari sistem ke perangkat eksternal seperti monitor, printer, dan speaker. Untuk storage I/O-nya, proses pindahan data dan instruksi antara memori utama atau RAM, komputer dan perangkat penyimpanan seperti SSD, hard disk, atau flash disk. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada rekan saya Fisabila untuk mempresentasikan materinya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur sistem I/O. Yang pertama itu ada aplikasi atau user program, dan yang kedua itu ada subsistem I/O kernel yang fungsinya itu bertindak sebagai manajer operasi yang tugasnya menyediakan layanan seperti penyimpanan, penjadwalan, dan menjaga keamanan aplikasi. Selanjutnya ada device driver yang dimana itu untuk menerjemahkan perintah standar dari kernel OS menjadi perintah spesifik yang hanya dimengerti oleh perangkat keras tertentu. Selanjutnya, hardware controller atau bus itu bertugas menerima perintah digital dan dari driver dan mengubahnya menjadi sinyal elektronik atau biner yang menggerakkan perangkat fisik. Dan yang terakhir itu perangkat fisik atau I/O device. Komponen-komponen utamanya, yang pertama itu ada port I/O, yang dimana itu sebagai titik koneksi fisik antar perangkat dan sistem. Yang kedua, bus itu sebagai jalur komunikasi data seperti PCI, USB, SATA, dan IDE. Dan yang terakhir, controller itu untuk mengontrol perangkat dan mengelola transfer data. Oke, selanjutnya ke slide 3. Di sini saya akan membahas tentang teknik pengelolaan dari I/O. Yang pertama itu pooling atau buzzword ini bisa dibilang sederhana. Yang pertama itu CPU terus memeriksa status perangkat. Yang kedua, boros waktu CPU itu sibuk menunggu. Dan yang ketiga, cocok untuk perangkat cepat atau sederhana. Selanjutnya, DMA atau Direct Memory Access ini lebih efisien, seperti transfer data langsung ke memori tanpa CPU. CPU hanya diinterrupt saat transfer selesai, dan ideal untuk transfer data besar seperti disk dan network. Selanjutnya, interrupt driven I/O ini umum digunakan karena perangkat memberi sinyal terinterrupt ke CPU. CPU bebas mengerjakan tugas lain dan lebih efisien dari polling. Dan yang terakhir, I/O channel ini lebih canggih dari sebelumnya karena prosesor khusus untuk mengelola I/O digunakan di mainframe dan server besar, dan CPU sama sekali tidak terlibat dalam transfer ini.
Oke. Untuk materi yang keempat akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Fatan. Saya persilakan kepada rekan saya untuk mempresentasikan materinya. Oke, selanjutnya adalah driver perangkat. Driver perangkat atau device driver adalah program kecil yang menjadi perantara antara sistem operasi dengan hardware perangkat. Driver ini menerjemahkan perintah abstrak OS ke instruksi spesifik hardware. Untuk cara kerjanya itu, misalkan kita ingin memprint, di situ ada nanti permintaan aplikasi. Kita coba klik printnya, lalu nanti akan masuk ke kernel IO subsystem. Di sana itu permintaan dari aplikasi itu akan diproses dan masuk ke device driver. Nah, di device driver ini OS akan menyerahkan tugas tersebut device driver. Nah, nanti akan diberikan ke hardware controller. Nah, di hardware controller akan mengirimkan instruksi itu ke perangkat fisiknya atau ke printernya. Fungsi utama driver ini adalah untuk menginstalasi atau mendeteksi dan mempersiapkan hardware saat booting. Dan fungsi keduanya adalah transfer data, yaitu fungsi yang ketiga adalah health interrupt untuk memproses sinyal interupsi dari perangkat. Dan fungsi yang terakhir adalah error handling, yaitu untuk mendeteksi dan melaporkan kesalahan perangkat. Oke, yang selanjutnya adalah subsistem input-output kernel. Yang pertama itu adalah buffering. Nah, buffering ini dia itu adalah untuk menyimpan data sementara di memori saat terjadi perbedaan kecepatan antara produsen dan juga konsumen data. Kemudian yang kedua adalah caching. Dia ini berfungsi untuk menyimpan salinan data yang sering diakses agar akses berikutnya lebih cepat tanpa mengakses hardware. Dan yang ketiga adalah spooling. Dia itu menyimpan output ke disk sebelum dikirim ke perangkat lambat agar CPU tidak menunggu. Kemudian yang kelima adalah error handling. Untuk mendeteksi, mencatat, dan mengelola kesalahan input-output agar sistem tetap stabil dan dapat dipulihkan. Kemudian yang kelima ada input-output scheduling. Dia berfungsi untuk mengatur urutan permintaan input-output untuk memaksimalkan throughput dan meminimalkan waktu respon. Dan yang terakhir itu adalah protection. Nah, dia memastikan hanya proses yang berwenang yang dapat mengakses perangkat input-output tertentu. Kemudian materi yang terakhir tentang performa dan optimasi input-output. Nah, di sini polling memiliki nilai yang paling rendah karena teknik ini dia paling tidak efisien. CPU harus terus-menerus memantau perangkat keras untuk mengecek apakah transfer data sudah selesai. Kemudian yang kedua adalah interrupt. Nah, ini lebih baik daripada polling karena CPU bisa mengerjakan tugas lain dan perangkat keras akan mengirimkan sinyal ke CPU hanya jika data sudah siap diproses. Kemudian yang ketiga adalah DMA atau Direct Memory Access. Nah, yang ini dia itu sangat efisien karena perangkat keras dapat mentransfer data langsung ke memori utama atau RAM tanpa perlu melibatkan CPU untuk setiap bit data. Dan yang terakhir, yang paling efisien itu adalah input-output channel. Nah, ini adalah dia ini paling optimal karena menggunakan prosesor khusus yang memang didedikasikan hanya untuk mengatur lalu lintas input-output, membebaskan CPU utama dari beban input-output sepenuhnya. Nah, dari materi yang kita jelaskan tadi dapat disimpulkan yang pertama yaitu input-output adalah jembatan antara sistem operasi dan perangkat keras eksternal. Arsitektur input-output terdiri dari port, bus, dan controller yang bekerja sama. Kemudian yang ketiga teknik pengolahan yaitu polling, kemudian interrupt, DMA, dan channel. Yang keempat meningkatkan device driver menjadi perantara standar antara kernel OS dan hardware.
Kemudian subsistem input-output kernel menyediakan buffering, caching, spooling, dan error handling. Dan yang terakhir, optimasi input-output krusial untuk performa sistem secara keseluruhan. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.